Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Siapa yang datang pertama kali? Datang pertama kali? Sebelum ada yang lain? Dapat hadiah? Sudah belum kemarin? Oh, belum. Buku ringkasan tafsir. Yang datang terakhir? Belum datang. Yang datang terakhir belum datang. Coba kita tunggu siapa nanti yang datang terakhir. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bisa kajian bareng, melanjutkan rutinitas kita dengan membaca buku Fikih Sunnah Wanita. Insya Allah yang akan kita bahas temanya apa? Sholat jamaah bagi wanita. Baik, itu kalau di buku halaman berapa? Ini fotokopi. Versi fotokopi atau asli? Ini fotokopi. Enggak, itu versi fotokopi. Fotokopi, beli online. Oh, iya. Kayaknya itu fotokopi. Kalau yang asli kertasnya putih ya. Jadi kalau mau beli yang kertasnya putih, bukan yang burem. Kemungkinan itu fotokopi, karena buku ini termasuk buku yang cukup laris sehingga banyak yang melakukan pembajakan. Baik, dipakai saja. Namun kalau Bapak Ibu beli via online, pastikan bahwa Anda beli yang asli. Baik, silakan dibuka halaman berapa tadi? 177. Lompatnya jauh. Ya, tidak apa-apa. Nanti berarti balik lagi. Baik, kita mau membahas tentang sholat jamaah bagi wanita. Ada banyak sekali hukum yang dibahas di sini, tidak hanya berkaitan dengan masalah sholat wanita ketika di masjid. Mengenai sholat berjamaah bagi wanita, sholat jamaah bagi wanita tidak wajib dengan ijma' ulama, berdasarkan kesepakatan ulama. Meskipun wanita disyariatkan untuk sholat jamaah, disyariatkan dalam arti jika dilakukan dapat pahala lebih. Pahala lebih bagi wanita yang sholat jamaah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian dengan pahala 27 kali lipat. Jadi kalau misalnya Anda di rumah berjamaah bersama anaknya atau ngumpulin beberapa tetangga terus sholat di rumah, mungkin cuma 3 orang, mungkin cuma 2 orang, itu nilainya beda dibandingkan ketika Anda sholat sendirian. Maka kalau misalnya Anda punya anak perempuan yang sudah bisa diajak sholat, jangan sia-siakan, manfaatkan anak perempuan itu untuk menemani ibunya melaksanakan sholat berjamaah di rumah atau bersama dengan saudaranya. Sebab melaksanakan sholat jamaah nilainya lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Selanjutnya, tidak ada larangan untuk sholat jamaah bagi perempuan. Aisyah, Ummu Salamah dan beberapa sahabat perempuan melakukan hal tersebut. Artinya
wanita boleh sholat jamaah di masjid. Raithah Al-Hanafiyah menuturkan bahwa Aisyah pernah mengimami para perempuan dalam sholat fardu, sehingga ketika seorang wanita punya musola khusus wanita, ngumpulin tetangganya, ngumpulin kerabatnya, lalu wanita diimami wanita, seperti ini pernah dipraktikkan oleh siapa? Sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ammar ad-Dini juga pernah meriwayatkan sebuah kisah yang berasal dari seorang perempuan bernama Hujairah. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Ummu Salamah pernah mengimami para perempuan dengan mengambil tempat di tengah mereka. Bahwa para sahabat perempuan melakukan sholat jamaah serta tidak ada seorang pun yang menyalahkannya, menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan untuk sholat jamaah diimami oleh wanita. Selain itu, banyak sekali riwayat yang membolehkan wanita mengimami perempuan yang lain. Baik. Jadi begini ya. Hukum yang berlaku bagi laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda. Menyamakan yang sama adalah keadilan. Membedakan yang beda juga keadilan. Tapi menyamakan yang beda itu kezaliman. Laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda. Allah menegaskan walaysa dzakaru kal untha. Laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka ada hukum yang berlaku khusus bagi laki-laki, ada hukum yang berlaku khusus bagi perempuan, dan ada hukum yang berlaku bagi keduanya. Status wanita dengan laki-laki sama-sama hamba. Mereka punya tugas untuk beribadah. Tapi bagaimana rincian ibadahnya? Ada yang sama, ada yang beda. Puasanya lelaki dengan perempuan sama atau beda? Sama? Sama. Sahurnya perempuan jam berapa? Hah? Baik. Ada satu kondisi di mana wanita tidak bisa puasa. Kapan itu? Saat dia sedang haid atau nifas. Sehingga ada hukum yang berlaku khusus bagi perempuan yang tidak berlaku bagi laki-laki. Baik. Selanjutnya, ketika perempuan atau wanita sholat jamaah bersama dengan wanita, imamnya ada di mana? Di shaf paling depan. Di shaf paling depan tengah, sehingga dia tidak berada di depan, tapi sejajar dengan shaf yang pertama. Posisinya di mana? Tengah. Maka kalau berdua ya cukup kanan kiri. Kalau 3 orang, imamnya berada di tengah. Dan ini menunjukkan bahwa wanita itu dia tidak diekspos. Bahkan sampai pun ketika perempuan itu berada di tengah mereka, yang jadi pemimpin itu tidak berada di depan, tapi berada di tengah para wanita. Lalu apakah disyariatkan untuk adzan? Apakah disyariatkan untuk adzan? Adzan. Perempuan juga adzan. Misalnya berjamaah di mushola akhwat, di mushola wanita, pondok akhwat, pondok perempuan khusus yang ada di situ wanita semuanya. Maka dia adzan, dia iqamah, dia sholat berjamaah diimami oleh wanita, dan adzannya tidak perlu dikeraskan. Jadi cukup adzan yang terdengar dalam satu ruangan dan tidak sampai keluar suaranya. Seperti ini yang pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga mengenai tata cara sholat jamaahnya sama, bedanya hanya posisi imam tidak berada di depan makmum, tapi imam berada di shaf yang pertama. Baik. Adanya sunnah kalau sudah ada adzan di kampung itu. Tapi kalau di kampung itu belum ada yang adzan, maka satu kampung berdosa. Di beberapa kampung, kampung petani,
Duhur itu nggak ada adzan. Satu kampung nggak ada yang adzan waktu duhur. Pernah jumpai itu? Ada ya? Sehingga waktu duhur, kalau asar adanya ditunda, jam 4 baru adzan, setengah 5 baru adzan. Duhur dia adzan kosong, nggak ada sholat di musola, nggak ada di masjid, nggak ada, sehingga tidak ada adzan duhur. Kalau tidak ada adzan duhur, satu kampung berdosa, karena adzan hukumnya apa? Fardu kifayah. Jika satu masyarakat tidak ada yang adzan, maka satu masyarakat ini semuanya berdosa. Maka kalau punya anak laki-laki SD misalnya, waktu zuhur ada di rumah, di kampung itu tidak ada yang adzan, suruh anaknya untuk adzan. Anda akan mendapatkan pahala menggugurkan dosa sekampung. Andaikan misalnya ditarik retribusi, satu orang 500.000, pilih mana? Berdosa atau 500.000? Muadzin bisa kaya mendadak. Makanya melaksanakan fardu kifayah itu hukumnya atau termasuk di antara jasa yang besar bagi masyarakat. Sekarang kita lanjutkan. Siapa orang yang paling berat jadi imam? Yang paling berat jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Coba kita lihat di buku. Apabila para wanita melakukan salat jamaah, maka yang paling berat jadi imam adalah yang paling pandai baca Quran, yang paling banyak Qurannya. Jika mereka memiliki kualitas bacaan Quran yang sama, maka yang paling berat jadi imam adalah yang paling banyak pengetahuannya tentang agama. Jika pengetahuannya sama, maka yang didahulukan yang paling duluan masuk Islam. Nah, kalau masuk Islamnya sama-sama Islam dan bayi, maka yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya sama, barulah usia. Siapa yang lebih senior? Sehingga kalau kita lihat di sini, urutan keberhakan iman. Urutan keberhakan iman. Urutan keberhakan iman. Nomor 1 siapa? Yang paling banyak hafalan. Ini tentu saja bacaannya harus benar. Kalau bacaannya salah, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, nggak boleh jadi imam. Yang kedua, yang paling paham sunnah, yang paling paham fikih. Bahasa kita ya, ilmu agamanya paling banyak. Lalu yang ketiga, yang lebih dulu masuk Islam. Yang keempat, yang lebih dulu hijrah jika sama-sama berasal dari negeri non-muslim. Seperti para sahabat kan dulunya berasal dari mana? Negeri non-muslim, dari Mekah. Yang kelima, baru yang lebih senior usianya. Ya, maka Anda bisa lihat di sini bahwa faktor usia itu diperhitungkan oleh syariat agama, tapi ditaruh paling bawah. Gitu ya. Faktor usia diperhitungkan dalam masalah agama, tapi ditaruh paling bawah. Kenapa? Karena tua itu bukan prestasi. Tua itu prestasi. Hah? Perjuangan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa tua? Menengahi tua. Gitu? Diam saja itu bisa. Tapi kalau pengen punya hafalan Quran, butuh perjuangan kan? Butuh. Pengen punya banyak paham sunnah, butuh belajar. Sehingga faktor usia itu memang diperhitungkan, tapi dia ditaruh paling. Maka jangan merasa lebih hebat karena merasa lebih tua.
Salah atau benar kalimatnya? Meskipun orang yang lebih tua dihormati karena dia lebih senior, sehingga dalam syariat kita menghormati orang tua itu bagian dari adab yang disyariatkan. Baik. Selanjutnya, ini penting ya. Imam makmum berkaitan dengan kualitas bacaan Fatihah. Berkaitan dengan kualitas bacaan Fatihah. Jika ada sholat jamaah di mana bacaan imamnya nggak benar, Fatihahnya imam nggak benar, lalu Fatihah makmum ada dua, ada yang Fatihahnya benar, ada yang Fatihahnya nggak benar. Misalnya sholat jamaah di masjid A, imamnya baca Fatihahnya nggak karuan, tapi makmumnya ada yang baca Fatihahnya benar, ada yang baca Fatihahnya nggak benar. Ini nilai sholatnya. Yang makmum bisa baca Fatihah dengan benar, sholatnya batal. Sementara makmum yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar sama seperti imam, sholatnya sah. Begini. Beruntunglah makmum yang tidak bisa baca. Alhamdulillah. Jadi harus baca Fatihah sekarang Anda bermakmum dengan imam siapapun, sholat Anda sah. Baik. Seperti ini yang ditegaskan dalam mazhab Syafi'iyah dan juga seperti keterangan dalam mazhab Hambali. Jadi kalau ketemu imam yang bacaan Fatihahnya salah, maka makmum yang lebih pintar baca Fatihah, sholatnya sedangkan ulang. Saya pernah ulang. Ya di masjid bisa. Saya pernah Jumatan, kemudian sholat Jumat, kan nggak ada pilihan tadi. Begitu bacaan Fatihahnya imam nggak karuan, selesai Jumatan saya sholat dulu. Karena bacaan Fatihahnya imam nggak karuan. Padahal Fatihah itu hukumnya apa? Salah. Apa hukum Al-Fatihah dalam salat? Rukun. Rukun itu lebih tinggi dari wajib. Sudah. Sementara makmum yang tidak bisa baca Fatihah, yang kualitasnya sama seperti imam, atau yang lebih bawah daripada imam, seperti di kampung-kampung yang jadi imam pak kaum, makmumnya bacaan Fatihahnya lebih parah daripada imam. Yang seperti ini sanksi. Nah, fenomena ini terjadi ketika dalam satu rumah antara suami dan istri, kualitas agamanya lebih tinggi istrinya. Istrinya seorang santriwati, hafidhah, ya. Suaminya mantan preman. Fatihahnya suaminya nggak bisa, istrinya pinter, sholat jamaah. Gimana nasib sholat istrinya? Ini nasib istrinya, Pak. Nah, dibalik boleh nggak Pak istri jadi imam? Nggak boleh. Karena yang namanya lelaki tidak boleh diimami oleh perempuan. Ini resiko kalau seorang perempuan punya suami tidak bisa baca. Makanya pastikan ya, kalau misalnya harus kandung ya Pak, udah terlanjur. Begitu, suaminya nggak bisa jadi imam, memaksa istrinya itu sholat bareng. Dia ngalah, tapi nanti ngulang. Ngalahi istrinya jadi makmum, tapi nanti mau ngulang. Begitu. Nah, suami istri. Ya. Membenarkan sendiri tidak berlaku, karena posisi imam dia kan yang menjadi utama. Jadi saya kasih tahu seperti ini ya. Kalau Anda sholat jamaah
Anda tahu imamnya ngentut, kira-kira gitu? Hah? Imamnya atau makmumnya ikut batal? Ikut sholat zuhur jamaah ya. Bapak dan ibu tahu imamnya ini ngentut, dengar suaranya, mencium baunya, kipasnya kan di depan, tapi dia nggak mundur, dia tetap di situ, dan Anda tetap berada di belakangnya. Gimana kira-kira? Imamnya batal, makmumnya? Kalau dia tetap bermakmum, batal. Kalau tetap bermakmum, berarti dia harus memisahkan diri dari jamaah. Ketika dia tahu, gimana? Bergeser, cari tempat yang lain di masjid. Kalau tidak memungkinkan, berarti nanti ulang sholat setelah sholat jamaah selesai. Baik. Makanya penting dalam hal ini, ketika ibu-ibu sekalian ingin memastikan sholat jamaah Anda di rumah bersama suami itu sah, pilihannya dua: suami dipaksa bisa baca Al-Fatihah, atau Anda menjadi orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Pilih mana? Suaminya dipaksa untuk bisa baca, sehingga diminta untuk belajar, arahkan ke forum kajian, bila perlu Bapak untuk pendidikan Bapak biar saya biayai. Pendidikan suaminya dibiayai oleh istri. Selanjutnya, posisi imam. Jika wanita menjadi imam bagi wanita dalam sholat, maka dia harus mengambil tempat di tengah mereka, bukan di depan, seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, sejajar dengan shaf yang pertama. Insyaallah tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya, kalau makmum baru, gimana nyusunnya? Samping kanan kiri. Jika samping kanan kiri sudah penuh, belakang. Nah, belakang itu dimulai dari tengah atau dari kiri? Dari tengah, dari belakang imam, bukan dari kiri. Nah, sebagian ibu-ibu ada yang memahami dari kiri, sehingga shaf belakang itu dimulai dari kiri dulu. Itu ada salah satu jamaah sempat tanya ke saya, Pak, di masjid ini itu ada ibu-ibu yang kalau sholat jamaah itu mesti dari kiri. Akhirnya dia memisahkan dari shaf, semuanya ada di tengah, dia di kiri sendiri. Ya, ini kesalahan. Ini kesalahan. Seharusnya dimulai dari mana? Dari tengah, yang paling dekat dengan imam. Baik. Berikutnya, shaf yang paling baik. Jika perempuan melaksanakan sholat di tempat yang jauh dan terpisah dari jamaah laki-laki, maka shaf yang paling baik adalah yang paling depan. Jadi kalau sholat jamaahnya khusus wanita, sholat jamaah khusus wanita, maka di manakah posisi shaf yang terbaik? Yang paling dekat imam, berarti yang paling depan. Ini yang pertama. Dan orang yang mengambil shaf yang pertama mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya, seperti dalam hadis itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat untuk mereka yang berada di shaf-shaf depan. Lalu bagaimana kalau sholatnya gabung, seperti di masjid ini, sholat jamaah 5 waktu, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau shafnya gabung, jamaahnya gabung, maka wanita nyusun shafnya tergantung dari posisi masjid. Jika posisi jamaah perempuan dipisahkan dari laki-laki, seperti ada tabir, ada atau di ruangan terpisah, ibu-ibu di atas, bapak di bawah, atau ibu-ibu di basement, yang jamaah laki-laki di ruangan utama, misalnya ya.
Atau ada tabir, ditutupi tirai yang tinggi, jadi nggak kelihatan antara laki dan perempuan. Maka nyusun softnya sama seperti soft laki-laki, yang terbaik yang depan. Tapi kalau sholat jamaahnya menyatu, jadi tidak ada tirai, kemudian tirainya pendek, bisa melihat langsung, maka nyusun softnya dari belakang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf laki-laki yang terbaik itu yang paling depan, yang paling belakang paling buruk. Ini yang laki-laki. Yang perempuan sebaliknya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf bagi para wanita yang terbaik paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Maka wanita kalau nyusun saf dari belakang untuk sholat yang jamaahnya gabung laki dan perempuan. Okay. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Pertanyaannya, coba lihat di sini. Posisi wanita ada di sebelah sana. Itu sebelah kanan imam ya. Di sebelah kanan imam. Pintu masjid ada di belakang. Pertanyaannya, kalau wanita sholat nyusun sofnya di tengah atau pinggir? Dari tengah atau pinggir? Hah? Tengah, pinggir, kanan atau kiri? Kalau seperti ini, kita lihat ini di belakang ada pintu, itu akses semua jamaah, baik laki maupun perempuan. Dan di sebelah kanan kiri juga ada pintu. Pertanyaannya, kalau wanita sholat jamaah di masjid ini, nyusun sofnya di tengah atau di pinggir? Depan, pinggir, kanan atau kiri? Kenapa kiri? Mendekati garis tengah imam. Berarti nyusunnya dari tengah. Nanti kalau nyusunnya dari tengah, ganggu orang yang bukan. Lihat masjid, jangan lihat tirai ya. Lihat masjid. Berarti nyusun softnya di mana? Kalau dari tengah, nanti ganggu orang yang, maka Anda harus menepi. Nah, menepi itu tujuannya adalah mengamankan diri. Makin aman, makin bagus. Oleh karena itu, susunan soft wanita apabila masjidnya mengharuskan lewat dari belakang, maka tidak berlaku soft wanita disusun dari tengah, tapi dari pinggir. Nah, pinggirnya itu kanan atau kiri? Kanan kiri. Pinggirnya itu kanan atau kiri? Kanan. Pinggirnya itu di kanan. Jadi nanti ibu kumpulnya di situ. Nah, insya Allah posisi yang diatur di masjid ini sudah tepat. Di mana jamaah wanita ditaruh di sebelah kanan ini. Kenapa kanan? Karena kanan itu favoritnya sahabat. Para sahabat kalau ngambil soft, rata-rata dia mengambil kanan. Baik. Idealnya masjid itu pintu laki dan perempuan dipisah. Sebagaimana toilet, pintu laki dan perempuan dipisah. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi ikhtilaf. Keluar masuknya tidak campur baur. Tapi dipisah, pintu perempuan sebelah sini, pintu laki-laki sebelah sini. Dulu di Masjid Nabawi, beliau memisahkan pintu laki dan perempuan. Maka kalau Anda masuk Raudhah, masih ada tulisan babun nisa, pintu khusus perempuan. Sampai sekarang masih. Dan di zaman Nabi SAW itu babun nisa, dari dulu itu adalah pintu khusus perempuan. Yang kata Ibnu Umar, setelah Nabi SAW menetapkan itu pintu perempuan, aku tidak pernah masuk lewat pintu itu selamanya. Sehingga khusus perempuan, yang laki-laki jangan ikut masuk. Baik, kita lanjutkan.
Bolehkah perempuan mengeraskan bacaannya ketika salat berjamaah bersama sesama wanita? Jawabannya boleh mengeraskan bacaannya dalam salat jahriyah, tapi khusus untuk bisa didengar oleh sesama wanita, sehingga tidak perlu pakai colong, tidak perlu pakai pengeras suara. Yang penting dalam satu tempat itu semuanya ikut, kecuali jika ada laki-laki. Misalnya di masjid ini Anda sholat masbuk, baru masuk pada waktu sholat zuhur sudah selesai. Di sini ada karyawan rumah sakit yang tiduran, ada yang duduk, ada bapak-bapak yang masih kumpul. Lalu ibu-ibu mau sholat di sini berjamaah, sholat maghrib misalnya, perlu dikeraskan atau tidak? Tidak. Sehingga sholat jahriyah jadi sir walaupun berjamaah. Cukup jelas kalau ya. Nah, saya ulang ya. Jadi kalau ada ibu-ibu sholat berjamaah di tempat khusus wanita, silakan jahar dijaharkan. Untuk sholat jahriyah dikeraskan. Tapi kalau ada laki-laki, maka bacaannya sir, sebab suara wanita itu tidak ditampakkan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, posisi wanita yang bermakmum kepada laki-laki. Wanita diperbolehkan untuk bermakmum dengan laki-laki. Lalu laki-laki seperti apa yang boleh jadi makmum, boleh jadi imamnya perempuan? Yang sudah tamyiz. Yang sudah tamyiz. Tamyiz itu umur berapa? Tamyiz. Yang sudah tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun. Jadi ketika Anda punya anak SD 7 tahun itu kelas berapa? Kelas 1. Dia belum balik. Dia sudah tamyiz. Tamyiz itu kalau sholat sudah nggak main-main, ngerti kalau sholat nggak boleh ngomong, ngerti kalau najis itu harus dihindari, ngerti misalnya sholat tidak boleh tolak-tolak, itu sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, ini sudah bisa jadi imam. Jadi kalau punya anak usia 7 tahun ke atas, walaupun belum balik, yang laki-laki boleh ngimami ibunya. Walaupun belum sunat. Ibnu Abbas itu sunatnya pas mendekati usia balik. Ibnu Abbas itu sunatnya mendekati usia 15 tahun. Ya. Sehingga bukan syarat sholat sah harus sudah sunat. Sudah? Lanjut. Di posisi ketika sudah tamyiz, dulu di zaman Nabi SAW ada seorang anak namanya Abu Salamah. Dia masih kecil, usia 6 tahun atau 7 tahun, dan beliau ini jadi imam di masyarakatnya karena dia yang paling banyak hafalan Qurannya. Sampai diceritakan ketika saking pendeknya bajunya, faida sajadtu kharajat isti. Saking pendeknya bajunya, ketika aku sujud, pantatku keluar. Wah, sampai sama ibu-ibu, lihat tuh pantatnya keluar. Akhirnya dia dikasih pakaian yang lebih lebar. Selanjutnya, coba lihat di situ. Anas bin Malik bercerita, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana." Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku, dan aku membuat shaf bareng dengan anak yatim. Anak yatim itu sudah balik atau belum? Belum. Definisi yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik, itu anak yatim. Wa ummi, dan ibuku yaitu Ummu Sulaim khalfana, berada di belakang kami.
Sehingga susunannya Nabi SAW jadi imam, lalu Anas yang masih kecil plus anak yatim, sama-sama anak-anak, belakangnya Ummu Salamah yang imami Rasulullah SAW. Jadi ceritanya kayak gini. Neneknya Anas, siapa nama neneknya Anas? Nenek. Siapa nama neneknya Anas? Hah? Coba cari di Google. Siapa nama neneknya Anas? Ketemu nggak? Dapat hadiah nanti. Siapa? Siapa nama neneknya? Mulaika. Mulaika. Mulaika ini, ibu Mulaika ini, neneknya Anas membuat makanan. Lalu mengundang Nabi SAW. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Mulaika untuk mendatangi undangan Mulaika. Dan ini akhlak Rasulullah. Diundang nenek-nenek untuk makan hidangan di rumahnya, mau datang. Selesai makan, Nabi SAW tanya, dan itu kebiasaan beliau. Di tempat mana yang kau inginkan aku sholat, maka dibayar dengan sholat di tempat itu. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Diundang siapa makan di rumahnya, beliau makan, beliau sholat di sini. Maka kalau Anda undang Ustaz ya, untuk makan di rumahnya, selesai makan, Ustaz tolong sholat di sini. Kasih tempat ya. Nanti berjamaah bersama dengan suami Anda, anak-anak Anda, termasuk Anda ikut berjamaah. Seperti itu contoh praktek di masa silam. Baik. Dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Rasulullah SAW. Siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya Ummu Salamah? Siapa? Yang keras. Siapa? Bukan. Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Yang jawab Hindun siapa tadi? Ini lepakin lah. Hindun itu siapa? Hah? Hindun? Bintu Abi Umayyah. Sudah dapat hadiah. Itu Bu Hindun. Oh, Bu Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hatta yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasira. Apabila Rasulullah SAW sudah mengucapkan salam dalam salat, maka para perempuan berdiri pergi, sementara itu beliau tetap diam di tempat salatnya sejenak. Makanya Nabi SAW begitu selesai salat tidak langsung menghadap ke belakang. Ditunggu sesaat sampai jamaah perempuan sudah pada bubar, baru Nabi SAW menghadap ke belakang. Dan ini menjadi sunnah. Jika jamaah perempuan itu ikut sholat jamaah bareng laki-laki, maka begitu sholat selesai langsung pulang. Zikirnya sambil berdiri boleh? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Sehingga dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan, satu, wanita boleh sholat jamaah di belakang laki-laki. Yang nomor dua, perempuan sholat jamaah di belakang laki-laki. Jika tidak ada perempuan lain, maka dia harus tetap soft belakang sendirian. Pak, katanya kalau berdua itu jejer. Kalau saya nggak ada temannya gimana Pak? Ada seorang laki-laki sendirian, kemudian saya jadi imam sendirian. Boleh nggak jejeri? Wah, berbahaya. Nggak boleh jejer. Sehingga dia harus ada di mana? Belakang.
Begitu juga apabila dia mendirikan sholat dengan lelaki yang masih mahramnya, dia juga harus berdiri di belakang. Ibnu Mas'ud berkata, lelaki dan perempuan Bani Israel melakukan sholat bersama-sama. Lalu para perempuan memakai alas kaki yang tinggi agar mereka bisa menyaingi tinggi lelaki di samping mereka. Kemudian mereka mengalami haid. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tempatkanlah para perempuan di belakang sebagaimana Allah menempatkan mereka. Jadi kalau ada perempuan sholat jamaah jejer sama laki-laki, itu kebiasaan Bani Israel. Bani Israel juga itu, seperti itu dulu. Ketika sholat jamaah, laki dan perempuan campur, laki perempuan campur. Namanya saja Bani Israel. Maka perempuan yang merasa kok dirinya pendek dibandingkan lelaki, akhirnya mereka memakai sepatu hak tinggi, jinjit, biar tingginya sama dengan lelaki di sampingnya ketika sholat. Dan itulah sejarah pertama kali kenapa ada sepatu hak tinggi, sepatu jinjit. Itu yang pertama kali pakai Bani Israel. Kok ada yang niru zaman sekarang, berarti dia wanita meniru Bani Israel, meniru yang. Jadi apa hukumnya sepatu hak tinggi? Tidak boleh ya. Itu penipuan. Nah, ketinggian Anda segitu, udah nampak segitu, kira-kira salah nggak? Aku kurang dulu ya Pak. Nggak masalah. Tidak perlu harus sampai jinjit-jinjit segala. Mohon maaf, pakai sepatu jinjit itu sakit. Sakit. Kok bentar? Dulu Bani Israel seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna awwala fitnati Bani Israel kana fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah fitnah karena wanita. Itu fenomenanya sepatu jinjit. Jadi para wanita mereka memakai sepatu jinjit agar dia sama tingginya dengan lelaki. Selanjutnya, jika perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki dalam satu shaf atau berdiri di depannya, maka sholat perempuan ini batal kecuali dalam kondisi darurat atau karena dia nggak tahu. Saya ulang ya, kalau secara sengaja perempuan itu dia berdiri di samping laki-laki atau lebih depan daripada laki-laki, jadi susunan shafnya imam laki-laki, ibu-ibu ya, kemudian bapak-bapak di belakangnya ibu. Sengaja seperti itu sholatnya yang perempuan. Soalnya perempuan, kecuali darurat. Darurat contohnya di mana Pak? Di Masjid Haram, di Masjid Nabawi itu banyak. Sehingga di Masjid Nabawi di depannya ada ibu-ibu, di belakangnya ada sok bapak-bapak. Sebab mereka sudah di kotak-kotak, kotak ini untuk sok laki, untuk sok perempuan. Tapi kalau dibuat rapi, semua perempuan di belakang, nggak bisa. Terkadang masih banyak bapak-bapak yang di belakang. Di Masjidil Haram juga lebih parah lagi. Nah, yang seperti ini sifatnya apa? Darurat. Nah, ketika kondisinya karena darurat, maka tidak bisa dihilangkan. Ada namanya matok. Matok itu apa? Matok. Area tawaf. Area tawaf itu namanya matok. Khusus untuk matok perempuan tidak boleh. Khusus untuk matok perempuan tidak boleh. Nah, mendekati waktu sholat kurang lebih setengah jam, askar itu sudah bersiap. Sehingga yang ibu-ibu disuruh ke belakang karena sudah mau masuk waktu sholat. Yang bapak-bapak disuruh membuat sholat. Sebab tawaf ketika pelaksanaan sholat wajib hukumnya haram. Kenapa harus sholat semuanya? Tawaf di sana ada aturan ya. Tawaf ketika sedang ada sholat wajib hukumnya dilarang.
hukumnya dilarang. Sehingga semuanya harus ikut, tujuannya untuk ketertiban. Ada orang pernah di zaman pandemi itu bilang gini, kalau Ka'bah itu ditutup, Masjidil Haram ditutup, orang tidak boleh umrah sehingga tidak ada tawaf, maka rotasi bumi akan berhenti. Ada yang bilang gitu. Ya, orang ini nggak tahu kalau dalam sehari ada waktu di mana tidak boleh tawaf 5 kali. Waktu sholat masjid itu nggak boleh ada orang tawaf. Baik yang berada di pelataran, di lantai atas, dimanapun nggak boleh tawaf. Sebab waktu sholat masjid. Kalau sholat sunnah seperti taraweh masih boleh tawaf. Baik, lanjut. Seorang perempuan boleh mendirikan sholat dengan suaminya atau salah satu mahramnya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Berikutnya, seorang laki-laki tidak boleh sholat berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa fa inna thalithahuma asy-syaitan. Apabila ada seorang lelaki berduaan dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Ditulis ya. Jika ada seseorang berduaan dengan internet, yang ketiganya setan. Diulangi ya. Ini mau dikirim ke suaminya. Jika seseorang berduaan dengan internet, maka yang ketiganya setan. Sehingga keinginan orang untuk buka yang nggak benar itu besar. Nggak ada yang lihat. Dia berduaan dengan internet. Maka hal yang sama juga ketika seorang lelaki berduaan dengan wanita, yang ketiganya setan. Ada bapak-bapak ini, dia pulang kerja lebih awal. Begitu datang ke rumah, ketuk pintu, dibuka pembantunya. Sementara di rumah itu tidak ada anak, tidak ada siapapun, yang ada hanya pembantunya yang perempuan. Ibu kemana? Arisan. Itu gimana kira-kira nasib suami seperti itu? Mau masuk dia nggak boleh, mau tidur di masjid sawangan. Bapak wis sugih kok telu masjid, bojoku ora ono, karena ditinggal oleh istrinya. Makanya kalau ibu-ibu mau keluar rumah, izin dulu sama suami, walaupun dekat. Ya, minta izin sama suami, saya mau keluar ke sini, sehingga nanti suami bisa tahu ketika dia mau masuk ini ada istrinya atau tidak. Sudah mencari istrinya, ternyata yang buka pembantunya. Kira-kira gitu. Anda sebagai istri, kalau suami Anda berduaan dengan pembantu, kenapa? Ada apa? Ya pembantu. Baik, oleh karena itu sekiranya di rumah tidak perlu pembantu yang nginep, sebaiknya tidak perlu membawa pembantu yang nginep. Tapi kalau misalnya Anda butuh pembantu, mungkin cukup setengah hari saja, pekerjaan-pekerjaan yang utama, sehingga sisanya nanti dikerjakan sendiri. Baik, catat bagian ini ya. Dalam keterangan Imam Syafi'i, jika ada laki dan perempuan sholat berduaan di tempat yang tidak ada orang lain, sholatnya batal. Saya ulang ya. Dalam keterangan Imam Syafi'i, jika ada laki dan perempuan sholat berduaan, tidak ada orang lain, sholatnya batal. Misalnya, bukan mahramnya. Kalau mahramnya suaminya yang bebas, tidak cuma sholat ya. Baik, saya ulang ya.
Jadi ini berlaku bagi apa? Bukan mah. Jadi misalnya yang sering terjadi itu di musola kantor. Sholat duhur, ada bapak-bapak sholat, terus ada ibu-ibu ikut di musola kantor, cuma berdua. Gak tahu. Tapi sudah pensiun. Pensiun dini. Jadi sholatnya berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram di musola kantor. Berdua sholat jamaah. Pak, saya ikut. Ya meskipun nggak terjadi apa-apa, sedang sholat mau ngapain itu sedang sholat. Semangatnya semangat ibadah. Walaupun dan seperti ini menyebabkan sholatnya. Nah terus gimana? Keluar salah satu. Keluar salah satu. Baik. Kalau sudah nggak tahu ya sudah. Yang berlalu biarlah. Nah sekarang mungkin kalau ada situasi seperti itu lagi gimana Pak? Contohnya di musola bandara, di musola stasiun, di rumah sakit, ya. Anda sholat di musola bandara, sempit, ruang tunggu, dan gak ada yang lain. Ya kalau di situ ada laki-laki saja atau ada perempuan saja, maka yang satunya ngantri nanti dulu sampai ini selesai baru saya masuk. Gantian ya. Agar tidak berdua dalam satu ruangan. Kecuali Anda ngajak orang ketiga. Ayo melu, aku wis sholat, apa-apa pokoknya melu. Aku wis sholat, iya ngerti. Tapi kamu nemenin saya. Rasa wedi niku ono wong. Lo dilakukan kancani. Betul di situ sudah ada orang, tapi kamu biar nemenin saya akan tidak Terus ada satu orang nemenin, duduk saja. Yang nemenin itu duduk. Dia ikut sholat, boleh? Boleh, sholatnya sah. Nah, pertanyaannya, di masjid seperti ini, ada laki-laki satu, ada perempuan satu. Sudah? Sholat berjamaah berdua, tidak ada orang yang ketiga. Boleh atau tidak? Hah? Tapi kan kelihatan dari mana? Kelihatan dari luar. Jika di luar masih banyak orang, ada banyak orang akses lalu lalang, boleh. Karena tidak berduaan. Misalnya malam jam 1, ya. Ada Pak Dokter sholat sendirian dengan Bu Suster sholat sendirian, jamaah berdua, boleh? Karena jam segitu ya nggak ada orang. Insya Allah paham ya. Berikutnya, seorang laki boleh menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya sejumlah wanita berarti mereka tidak lagi berduaan. Beberapa ulama salaf telah melakukannya, tapi hal itu hanya boleh dilakukan di tempat yang aman dari fitnah. Jika tidak, sholat itu tidak boleh dilakukan karena Allah tidak menyukai kerusakan. Ya. Aman dari fitnah artinya tidak ada potensi yang tidak diinginkan. Jika perempuan mendirikan sholat di belakang saf laki-laki, maka tadi susunannya dari belakang, karena yang paling buruk yang paling depan. Bahkan Nabi SAW melarang keras. Ya, mohon maaf begini. Dulu yang namanya pakaian itu kan barang langka. Jadi kain itu mahal kan dulu ya. Anda yang pernah hidup di tahun 70-an, di tahun 60-an, kain itu mahal dong. Mahal, kain itu mahal, langka. Di zaman sahabat kain itu langka. Jadi mohon maaf, dulu sahabat itu cuman pakai, Bapak Ibu tahu kain ihram ya? Sehelai kain ihram dibungkus, sudah, dalamannya nggak ada. Dan itu biasa. Maka kadang ketika mereka rukuk dan sujud, auratnya bisa kelihatan.
dalam posisi ketika mereka sedang tidak nekuk badan. Nah, kadang sebagian perempuan yang di belakang itu memanfaatkan situasi ini. Masya Allah. Sampai ada peringatan dari Rasulullah SAW mengenai larangan wanita yang bangkit sebelum laki-laki, karena itu bisa memicu dia melihat aurat laki ini. Itu dulu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau tidur terlentang, posisi kaki gimana? Disilang. Kenapa posisi kaki disilang? Biar tidak nyingkap. Nah, kalau sekarang kan lebih aman ya, ada celana seperti ini, sehingga kalaupun tidak disilang, nyingkap juga nggak bakalan kelihatan, karena pakai. Ya. Kakinya diangkat, ditekuk. Nah, yang kayak gitu juga beresiko ya. Oh gitu. Bedakan antara melihat dan kelihatan. Melihat, tidak sengaja melihat dengan kelihatan. Oh, nggak sengaja. Kalau sengaja misalnya golek-golek itu dosa ya. Kalau tidak sengaja tidak dosa. Ya, orang ihram dilarang untuk memakai celana, sehingga cuma dibungkus dengan 2 kain, tapi tetap perlu menjaga kewaspadaan. Makanya ketika tiduran, ketika apalagi misalnya ketika sedang sholat, ya jaga sebaik-baiknya. Kadang saya pernah lihat itu, ini kain ihramnya sampai turun ke bawah, hampir saja kebuka. Itu kesenggol aja udah buka. Itu nggak kelihatan. Dipoto nggak? Nggak boleh ya. Nah, kalau sempat melihat seperti itu langsung dipalingkan. Ya. Dan tidak boleh dipertahankan. Ya. Segera diingatkan. Itu tolong bapaknya kalau tidur yang diamankan. Baik. Oleh karena itu, saya juga nggak tahu. Memang haji reguler itu PR-nya terlalu banyak. Saya pernah berada di tenda furoda, tapi tetangganya tenda reguler. Itu dalam satu tenda ya campur lagi perempuan, dan nggak bisa dikasih sekat, saking padatnya. Jadi kayak pindang lagi perempuan. Masya Allah, koyong ini. Lah piye seperti itu. Makanya mungkin ya kita juga nggak tahu ya, bayar segitu oleh pemerintah. Sebenarnya kalau masih bisa 2 tenda yang terpisah ya sebenarnya dilakukan. Nah, nggak bisa, saking padatnya. Mau masang sekat di mana? Isinya orang semua. Jadi kasur itu cuma dijejer-jejer. Baik, lanjut ya. Ini coba lihat ini, di buku ada ini. Jika para wanita mendirikan sholat di belakang laki-laki, sehingga mereka bisa melihat jamaah laki-laki, maka mereka tidak boleh mengangkat kepala mereka dari sujud kecuali setelah para laki-laki berdiri dengan sempurna, agar aurat laki-laki itu tidak kelihatan. Itu kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu seperti itu. Sahal bin Sa'ad mengisahkan bahwa sebagian sahabat pernah sholat bersama Rasulullah SAW dengan mengalungkan sarung mereka di leher seperti anak-anak kecil. Coba, ada sahabat yang cuma punya satu kain. Cuma punya satu kain di mana? Anda lihat sarung ya, sarung ujungnya dikalungkan di leher. Ini kan losnya seberapa? Mungkin sampai setengah betis. Losnya itu sampai setengah betis. Sehingga saat mereka sujud, mereka kadang kelihatan
Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para perempuan, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusan. Ojo sampai yang perempuan ngangkat kepala sampai yang laki-laki sudah berdiri. Jadi yang perempuan ketika sujud ya lebih lama, nunggu dulu dalam rangka untuk menghormati adab. Karena kalau dia berdiri duluan atau dia ngangkat tangan, ngangkat kepala bareng dengan laki-laki, ya mohon maaf, kadang lihat gandul-gandul. Dan seperti itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika perempuan melihat kesalahan imam sementara dia sholat di belakang laki-laki, maka bertepuk tangan. Tepuk tangannya gimana? Terus pokoknya sih penting tepuk tangan. Tapi cukup sekali. Jangan jiro lu. Itu tepuk pramuka. Ya. Tapi cukup berapa? Sekali. Ada yang bilang tepuknya ke paha. Jadi saat sedekap nepuknya ke paha. Dan ada yang mengatakan nepuknya di punggung. Begini ya. Ada juga ya? Semuanya boleh. Ya. Tapi cukup sekali. Karena Rasulullah SAW membolehkan bagi wanita untuk mengatakan at-tasbih lin nisa. Tepuk tangan itu bagi wanita. Walhamdulillah. Baik, demikian. Ini masih banyak sekali yang belumnya. Kayaknya kita perlu balik lagi untuk membahas sholat sunnah selain rawatib. Karena terputus. Jadi judul berikutnya adalah sholat sunnah non rawatib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebutkan rincian hukum sholat sunnah. Sebutkan rincian hukum sholat sunnah. Angkat tangan. Sholat sunnah ada berapa? Hukumnya apa saja? Ada yang jawab? Baik, saya ganti pertanyaannya. Sholat sunnah hukumnya ada dua kan? Sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Pertanyaan berikutnya, sebutkan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Silakan. Baik, satu. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Berapa rakaat totalnya? Ini 10. Zuhur. Dapat hadiah. Sudah punya ini belum? Dapat hadiah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ya. Coba jelaskan 3 aturan bagi wanita ketika sholat jamaah. 1. Tadi kan sudah. Angkat tangan dulu, 3 aturan. 1. Apabila sholatnya ya. ada Ya, yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, apabila dengan laki-laki, softnya yang paling afdal, paling baik. Nanti dapat hadiahnya ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.